Kalau adik-adik kita tidak bayar iuran pramuka, kapan dia akan meningkat? Kapan dia naik tingkat? Satu poin aja dia nggak lakukan, tidak ada naik tingkat. Mungkin orang kena baju, tapi belum tentu jiwanya pramuka. Betul, banyak itu yang kayak gitu kan. Betul. Tapi sekarang orang nggak pakai baju pramuka, tapi jiwanya pramuka. Mana yang lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam pramuka. Baik lagi bersama kami di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngedupi dunia pramuka. Kali ini kita bakal ngeduprak bersama orang yang spesial yang kita samperin langsung ke base campnya, ke gugus depannya langsung di SMPN 1 Pasar Kemis. Mungkin teman-teman semua udah ada yang tahu di sini kita bersama Kak Jaja dari Pusdiklat Cap Kabupaten Tangerang sekaligus andalan penggalang kuartir cabang Kabupaten Tangerang. Sebelumnya selamat datang nih Kak Jaja di channel kami. Selamat datang dan salam untuk semuanya. Kabarnya gimana nih Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat. Ini Kak, kita kesini ada satu keresahan-keresahan yang mungkin Kak Jaja juga tahu solusinya. Kak Ya, Jaja juga mudah-mudahan. tahu jawaban-jawaban dari keresahan-keresahan kita. Insya Allah menjawab dengan sesungguh-sungguhnya. Ngomong-ngomong nih Kak, saya ngeganggu nggak nih Kak? Alhamdulillah enggak. Kalau untuk kegiatan pramuka nih Kak, di masa-masa kayak gini gimana Kak? Untuk sementara karena kita juga mengikuti aturan pemerintah, kita tetap di rumah saja. Di rumah saja ya? Betul. Oke. Bener-bener taat nih ya? Taat Cuma aturan pramuka pemerintah. yang taat sama yang kayak gini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena pramuka benar-benar taat akan aturan. Ya. Satu nih Kak, saya pengen tanya yang saya dan teman-teman mungkin sama semua penonton di sini banyak yang bingung. Manajemen pramuka yang baik itu yang kayak gimana sih Kak? Kalau dia seorang pembina pramuka yang aktif ingin mempunyai karakter bagus, penamanya adalah yang pertama administrasi. Administrasi. Dasar utama kita pola pikir, pola kegiatan, pola bekerja kita sesuai dengan administrasi. Kalau di SD mungkin kurikulumnya. Kurikulum. Iya, kalau kita di SKU. SKU. Loh, kalau kita program sesuai dengan SKU, insya Allah program apapun, manajemen apapun itu ada di kita akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu untuk kita bisa tahu administrasi itu para pembina harus menempuh dengan cara gimana Kak? Atau kita bisa searching aja atau ada pelatihan-pelatihan khusus tentang administrasi? Kan kalau yang saya tahu itu ada KMD sama KML gitu ya Kak. Apa Ya. di situ kita diajarkan tentang administrasi atau tidak? Betul. Di dalam kegiatan KMD dan KML itu ada administrasi. Kalau di KMD dasar, di KML dia harus sudah fokus bisa membuat administrasi. Harus membuat. Harus sudah bisa membuat administrasi. Karena pengembangan dari KMD. Berarti pembina pramuka itu yang baik wajib ikut yang namanya minimal KMD. Betul, karena itu SIM bagi dia. Oh, itu SIM. SIM bagi pembina pramuka. Kalau misalkan nih Kak, ada di luar sana mungkin banyak pembina yang belum KMD tapi sudah bisa membina peserta didik. Apakah itu ada larangan atau bagaimana Kak? Tidak ada larangan bagi dia ingin mengembangkan kepramukaan. Dasar utama harus ada dari pembina aslinya yang mendampingi, yang memantau, melihat. Jangan dilepas begitu aja. Ya. Jadi berarti tetap harus ada pantauan dari pembina yang sudah memiliki SIM. Betul sama sekali. Ya. Terus ini Kak, karena saya udah tahu pribadi tentang manajemen yang baik itu berawal dari administrasi. Kalau administrasinya acak-acakan berarti manajemennya juga pasti akan Acak-acakan. Betul. Yang kedua nih Kak, apakah di Kabupaten Tangerang pendidikan dan program pembinaan pramuka sudah berjalan dengan baik dan efektif Kak? Secara pendidikan sudah berjalan dengan baik. Tergantung pengembangan dari pembina-pembina tersebut di gugus depannya masing-masing. Jadi yang disebut pramuka wajib itu atas dasar apa ya Kak? Keputusan 3 SK Menteri. Oh, itu ada keputusan Ada menterinya. keputusan. Jadi pramuka wajib bukan cuma kepengennya anggota pramuka atau pengurus pramuka di pusat untuk menetapkan pramuka itu wajib, tapi ada
SK dari menteri juga ya Kak? Ada 3 SK menteri dan kerjasama dengan Kuartir Nasional. Setahu Kak Jaja, apa kita di gugus depan di Kabupaten Tangerang ini sudah melaksanakan yang namanya pramuka wajib Kak? Tergantung gugus depannya sendiri masing-masing. Oh berarti Kak Jaja belum tahu juga masalah Ada yang melaksanakan atau enggak? betul. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Untuk yang melaksanakan nih Kak, efektif atau enggak? Ada yang efektif, ada yang tidak. Tidak ya. Bisa ini enggak Kak? Kakak ngejelasin gimana sih cara agar pramuka wajib itu yang di gugus depan itu bisa berjalan secara efektif? Atau ada rumusan-rumusan atau ada ini nih caranya begini nih biar kalian di sekolah atau di gugus masing-masing buat pembina-pembina yang nggak tahu nih gimana caranya buat ngelaksanain pembina pramuka wajib. Itu ada 3 blok sebenarnya, Mas. Ada Cuman 3. takut Jaka Jaja lupa. Nanti kita lihat dulu sebentar ya. Oke. Gitu. Siap. Ini Kak, bicara masalah anggaran dasar pramuka. Sebenarnya ini banyak banget keresahan-keresahannya, terutama Mabigus Kak. Mabigus tuh banyak banget yang ngelarang. Padahal setahu saya iuran atau kas anggota pramuka itu bukan pungutan liar atau bukan pungli. Kan sekarang orang tua Mabigus banyak yang nyangka nggak boleh tuh kas pramuka, iuran pramuka karena itu masuknya pungli. Soalnya ada di pemberitahuan dari pemerintah atau pemberitahuan dari mana masalah uang kas atau iuran itu pungli. Padahal setahu saya di SKU itu diwajibkan atau adalah aturan bahwa peserta didik atau anggota pramuka itu diwajibkan membayar kas atau membayar iuran pramuka. Itu gimana Kak? Dasar utama, kalau kita ikuti aturan, bagaimana dari kita bisa naik tingkat kalau tidak bayar iuran pramuka? Kalau kita pengen iuran pramuka, jangan pakai kop yang tetap pakai kopnya ngajukan kop pramuka. Landasannya pramuka. Karena pramuka tidak ada, karena udah ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga ada di undang-undang gerakan pramuka. Dan juga di SKU ada. Ya. Makanya itu, kalau ada kita tidak bayar iuran pramuka, kapan dia akan meningkat? Kapan dia naik tingkat? 1 poin aja dia nggak lakukan, tidak ada naik tingkat. Makanya wajib tidak ada pungli, yang penting itu untuk pramuka, bukan yang lain. Dasar utama yang penting pakai pramuka. Berarti salah satu syarat untuk kenaikan tingkat di pramuka, siaga, penggalang, penegak itu ada yang namanya Iuran pramuka. iuran pramuka ya Kak. Jadi nggak ada permasalahan ya. Tidak ada permasalahan. Bukan pungli, bukan apa. Bukan. Karena udah ada dasarnya. Dasarnya yang kita tadi punya Kak kekuatan sebutin. hukum itu. Nah betul. Ini Kak, tadi kan kita udah ngebahas yang namanya KMD sama pembina. Yang baik seperti apa? Kalau selama ini kan Kak Jaja berurusannya dengan adik-adik penggalang sama pembina-pembina atau calon-calon pembina penggalang. Ya. Bagaimana nih tanggapan Kak Jaja perihal pembina-pembina yang masih tidak taat dengan aturan? Satu nih Kak, yang paling banget sering terjadi, ngajar atau membina tidak menggunakan seragam pramuka yang baik. Itu masih ditolerir atau ada sanksi-sanksi khusus dari pramuka sendiri? Sebenarnya gini Kak, di pramuka kan ada suka dan relaan. Yang bermain kan hati. Mohon maaf, mungkin orang kena baju, tapi belum tentu jiwanya pramuka. Betul, banyak itu yang kayak gitu kan. Betul. Tapi sekarang orang nggak pakai baju pramuka, tapi jiwanya pramuka. Mana yang lebih baik? Yang tadi yang nggak pakai seragam pramuka Tapi jiwanya pramuka. Itu yang Betul. saya harapkan. Jadi itu nggak termasuk nyalain aturan. Tidak. Tidak. Yang penting pada waktu dia ngambil sesuai dengan kurikulum SKU yang diajarkan pada hari itu. Oh iya, sekarang ini Kak, saya ngelihat di luaran atau mungkin ada di sekitar saya juga ada penggalang SMP ngajar penggalang SD atau mendidik penggalang SD dan penggalang penegak SMA SMK Pandega itu ngajarin penggalang SMP. Itu bagus atau enggak sih Kak? Sebenarnya saya katakan tadi, boleh dia mengabdi. Dasar utama ada pembina utamanya atau pembina guru depan yang hadir, dipantau, takutnya salah jalan. Berarti tetap diperbolehkan dengan catatan ada yang
mendampingi. Ada yang mendampingi. Itu mungkin pembina yang benar-benar pembina. Betul. Yang udah punya SIM Iya. dan lain sebagainya ya. Ya. Kalau untuk ini Kak, gugus depan nih Kak, di SMP 1 Pasar Kemis sendiri prestasi tertinggi di pramuka itu apa ya Kak? Kalau dulu untuk LT ya kita masih baru sampai tingkat LT 4, alhamdulillah, walaupun masuk LT 4 Sudah, entar dulu. Ini S1 Pasar Kemis sudah pernah ikut di LT 4? sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pribadi saya pengen banget Kak, karena saya cuma mentok di LT 3. Waktu itu bawa SD, penggalang SD, cuma mentok di LT 3. Itu gimana sih Kak caranya biar bisa LT 4? Apa ada latihan khusus atau gimana gitu, trik and tipsnya? Selain ada latihan khusus, ada kebersamaan antara adik dan kakak. Itu kekeluargaan, persahabatan, gotong royong. Itulah yang kita terapkan pada adik kita. Pada waktu dia besar kita bantu sama-sama. Pada waktu ada kekurangan kita berikan sama-sama materi apa. Yang penting ada kebersamaan, kerjasama, dan tidak ada paksaan. Insya Allah, kalau dia sukarela, pramuka insya Allah akan jalan. Latihan itu penting? Latihan itu penting, Oh iya. sangat penting. Kadang gini Kak, ini peserta didik saya ya Kak, ada yang kita udah merencanakan latihan itu seminggu misalkan 3 kali Kak. Betul. Seminggu karena kita ada agenda besar, kayak misalkan target kita bisa lolos di LT 3 misalkan. Ya, benar-benar. Kita udah pengen ngajuin latihan 3 kali, sehari 3 kali, seminggu 3 kali. Cuma kayak orang tua nih Kak, orang tua ada yang tidak mengizinkan anaknya latihan karena alasannya mungkin dia kena bibel, les, tugas sekolah banyak, PR banyak. Itu cara mengatasinya gimana ya Kak? Kalau misalkan ada peserta didik kita yang mengelak atau beralasan dengan cara seperti itu. Komunikasi dengan orang tua dengan baik-baik. Dasar utama ada komunikasi. Bagaimana ini membawa nama baik sekolah, peserta, dan juga keluarga. Kalau juara, orang tua bangga. Dasar utama kita ada pendekatan dengan orang tua. Itu yang utama. Berarti antara pembina gugus depan sendiri, peserta didik dan orang tua itu berkesinambungan. Berkesinambungan. Oh, ini mungkin banyak juga nih Kak yang pembina-pembina yang lain belum tahu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya kita komunikasi sama orang tua peserta didik. Betul, betul. Tidak ada salahnya komunikasi. Bagaimanapun tetap orang tua minta laporan kegiatan anak didiknya. Jadi ya emang itu tadi salah satunya itu restu orang tua juga Restu ya orang Kak. tua Restu orang yang tua ya. pertama. Restu orang tua emang benar-benar di dalam apapun itu ya kehidupan sehari-hari atau Betul. itu sangat penting ya Kak. Doa orang tua utama. Ngomong-ngomong orang tua nih Kak, Kak Jaja dari saya SD, SMP, saya SMA, saya S1, saya sekarang ngajar, sekarang saya ngebina juga. Kak Jaja masih eksis, apa nggak ada ini Kak? Mohon maaf nih ya Kak, takutnya saya Insya Allah, amin. ngituin Kakak. Nggak apa-apa. Ada nggak sih keluhan dari anak Kak Jaja atau istri Kak Jaja masalah di pramuka? Masalahnya gini loh Kak, setiap saya bawa peserta didik misalkan ke sini, ke Kitri Bakti, Kak Jaja ada. Saya ngeliat di Cikujang juga ada. Jangankan di Cikujang, saya di Cibubur, Kak Jaja nongol juga. Nah, apa nggak ada? Ditambah nggak pernah bawa ini istri, karena saya nggak pernah ngeliat. Benar-benar kelihatan Kak Jaja tuh profesional banget di pramuka. Itu apa nggak ada keluhan dari istri atau larangan lah? Jaja siang sekolah tinggal lagi gituan baik. Kok udah kletik baik gitu. Takutnya ada kayak gitu. Alhamdulillah, yang utama saling pengertian dan komunikasi dengan keluarga. Itu yang utama. Yang penting niat kita baik. Niat kita baik itu yang utama. Pernah ini nggak sih Kak? Mungkin Kak Jaja juga tahu ya. Istri Kakak pernah cemburu atau enggak? Masalah Rasa Kakak cemburu pasti ada. pasti ada ya Kak? Rasa cemburu pasti Cuma ada. tadi komunikasi. Komunikasi, karena tugas negara. Kalau anak, Alhamdulillah, anak juga ngerti tentang ngerti. kerjaan orang tuanya. Kak Jaja maksa nggak nih anaknya ikut pramuka? Tidak ada paksaan. Tapi anaknya ikut pramuka? Ikut pramuka, pernah mengalami.
Berarti minimal anak tahu ya aktivitas Tahu. orang tuanya seperti apa. Betul. Jadi ya mungkin dia karena ngerti karena dia tahu Iya. gitu. Mungkin dia juga yang ngasih pengertian ke ibu Iya. atau ke orang tuanya. Alhamdulillah. Itulah. Karena dengan saling pengertian, saling toleransi, komunikasi yang baik dengan keluarga, insya Allah semua dapat berjalan dengan baik. Berarti itu intinya komunikasi lagi. Komunikasi. Ya, kan? Komunikasi lagi. Berarti komunikasi itu penting banget kan? Betul. Iya, semua aspek dapet di si komunikasi itu. Iya. Tadi kita nggak bahas masalah prestasi anak, prestasi gugus depan, komunikasi. Komunikasi. Sekarang Dengan bahas keluarga, ini, komunikasi. juga. Oh gitu. Berarti nggak ada larangan sama sekali kan? Tidak ada. Nggak ada, karena emang pramuka baik kan? Sudah Kalau- komitmen awal mulanya. Oh, udah ada komitmen. Udah ada komitmen. Perjanjian kali ya? Perjanjian. Isi perjanjiannya gimana kak? Begitulah. Kalau kita orang lapan mohon pengerti aja. Tadi komunikasi lagi larinya. Oh, gitu ya. Jadi iya, saya juga sempat mikir dulu tuh saya takutnya, soalnya dulu saya pernah punya pacar gitu kak. Ngalami. Ngalami yang namanya dilarang. Yang paling sering apa coba kak? Hari Minggu tuh kamu tuh harusnya sama aku. Jalan-jalan. Iya harusnya jalan-jalan. Ini malah Pramuka. Gitu. Ini kan tugas negara. Pramuka bagaimanapun tugas negara walaupun suka dan rela. Dasar utama adalah komunikasi. Tolong pengertiannya. Ya jadi buat teman-teman nih pembina pramuka yang ada di luar sana yang masih atau yang belum keterkaitan, alangkah baiknya kalau misalkan masih cinta sama pramuka bisa dikomunikasikan dan diobrolkan dengan baik-baik sama pasangan-pasangannya. Betul. Ya gitu ya kak. Ya. Kadang gitu juga sih kak. Jangan pramuka, hitam lu katanya. Gitu kak. Pramuka hitam, ntar nggak ganteng lagi katanya gitu. Emang ada sumur. Tepuk pramuka.